Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Sahabat yang dicintai oleh Allah SWT, kali ini saya akan menyampaikan tentang kisah singkat atau hikmah daripada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni hidup di zaman Nabi, tapi beliau tidak dinamakan sahabat karena beliau belum berjumpa dengan Nabi. Cerita dan sejarah tentang sahabat itu disebutkan di dalam kitab namanya Al-Isabah fi Tamyisis Sahabah dan Usudul Ghabah fi Ma'rimatis Sahabah. Disebutkan di situ ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ada sahabat-sahabat yang ikut berperang dalam perang Badar, ada kemudian sahabat yang masuk Islam sebelum hijrah Nabi SAW. Nah, di situ tidak disebutkan tentang Uwais Al-Qarni karena memang Uwais Al-Qarni tidak berjumpa dengan Nabi. Syarat untuk menjadi sahabat ada 3. Man laqiyan Nabi, orang yang bertemu dengan Nabi, wa amana bihi, beriman kepada Nabi, wa mata 'alal Islam, dan mati dalam keadaan Islam. Seperti contoh Siti Aisyah, meskipun istri Rasulullah, beliau juga sahabat Nabi karena beriman dengan Nabi, jumpa dengan Nabi, dan wafat dalam keadaan iman dan Islam. Ada orang yang berjumpa dengan Nabi tapi tidak beriman dan bahkan matinya mati kafir, yaitu adalah Abu Lahab, Abu Jahal, tidak ditemukan sahabat. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 4612. Hadis ini datang dari Sayyidina Umar bin Khattab. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Umar, saya mendengar langsung dari Rasulullah. Rasulullah berkata, inna khairat tabi'in, sesungguhnya yang paling baik tabi'in yaitu adalah rajulun yuqalu lahu Uwais, seorang laki-laki namanya dipanggil Uwais. Lahu walidatun wa kana bihi bayadun, dia memiliki seorang ibu dan di badannya ada belang putih. Kemudian Nabi mengatakan famurru fastaghfir lakum, maka segeralah kalian kalau bertemu dengan laki-laki ini minta doa ke dia karena doanya diistijabah oleh Allah. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah dan minta ampunkan dosamu oleh Uwais ini. Sahabat yang lain iri, komplain kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa orang yang belum berjumpa denganmu ini dimintain doa dan dikatakan olehmu bahwa doanya itu terkabul, sementara kami ini berjuang denganmu, kami ini juga berperang denganmu, berdarah-darah bersamamu dengan Rasulullah, kenapa orang yang tidak berjumpa ini mesti dia spesial? Maka kata Rasulullah SAW, dia bukan tidak mau berjumpa denganku. Dia, Uwais Al-Qarni ini, bukan karena dia tidak beriman kepadaku dan dia tidak suka dengan ada keberadaanku ini, tapi karena dia sibuk, yaitu merawat ibunya. Jadi Uwais Al-Qarni adalah tinggal di Yaman. Jarak Yaman dengan Mekah ini sekitar 1200 km. Nah, Yaman di bawah, Mekah di tengah, Syam itu di atas. Suatu ketika Uwais Al-Qarni itu tidak memiliki pekerjaan yang layak. Jadi pekerjaannya setiap hari dia mengembala kambing. Kambingnya pun milik orang. Kambingnya milik orang. Lalu kemudian Uwais Al-Qarni ini tidak dipandang karena dia orang miskin. Nah, satu ketika ibunya bilang sama Uwais, ada satu keinginanku yang belum terpenuhi. Kalau yang lain aku sudah terpenuhi. Aku bangga memiliki anak sepertimu, wahai Uwais. Apa itu ya bundaku? Apa itu mama? Gitu istilahnya kalau bahasa di sini. Aku pengen naik haji. Aku pengen pergi ke Makkah. Maka berpikirlah Uwais gimana caranya. Sementara uang tak ada. Maka keesokan harinya dengan uang seadanya dia beli anak sapi. Lalu kemudian dia taruh di atas bukit. Setiap pagi dia angkat ke atas untuk dikembalakan. Lalu kemudian menjelang maghrib dia bawa ke rumahnya. Setiap pagi terus menerus. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan terus 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 8 bulan. Tanpa terasa badan Uwais kekar karena setiap hari dia membawa anak sapi. Dan kebetulan anak sapi itu tambah besar tentunya. Dan apa yang terjadi? Ketika sudah sampai waktu haji, maka Uwais dengan mudah menggendong ibunya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Karena Uwais sudah terbiasa mengangkat seekor sapi yang besar sehingga ringan membawa dan menggendong ibunya berjalan kaki. Hikmah dari kisah cerita Uwais Al-Qarni ini bahwa salah satu adalah yaitu berbakti kepada orang tua. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, man ahakku bihusni suhbati, siapa yang berhak untuk mendapat baktiku ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ummukah, ibumu. Sumaman ya Rasulullah, siapa lagi ya Rasulullah? Ummukah, ibumu. Sumaman, siapa lagi ya Rasulullah? Ummukah, ibumu. 3 kali
Rasulullah menyebut ummuka, ummuka, ummuka. Lalu yang terakhir, tsumma man ya Rasulullah? Siapa lagi ya Rasulullah? Abuka. Disusun sedemikian rupa oleh Nabi Muhammad SAW yang berhak mendapat bakti kita sebagai anak ini adalah ibunya, ibunya, ibunya. Bapak disebut yang terakhir. Ini Rasulullah yang menyusun, bukan manusia. Kenapa mesti harus 3 kali? Karena ibu kodratnya itu adalah 3. Yang pertama dia mengandung, hamil. Yang kedua melahirkan. Dan yang ketiga menyusui. Dan 3 kodrat dari seorang perempuan ini tidak dimiliki oleh laki-laki. Meskipun sampai hari ini kecanggihan teknologi luar biasa, tidak akan pernah ada seorang laki-laki bisa mengandung, bisa melahirkan, dan bisa menyusui. Karena tidak ada rahim. Itulah teknologi secanggih apapun di dunia yang sekarang ini. Ada orang yang bisa merubah operasi jenis kelamin dan segala macam. Tapi untuk rahim tidak akan pernah bisa manusia membuatnya. Karena hadis qudsi mengatakan, kata Rasulullah SAW, Ar-Rahman, kata Allah, aku ini adalah Ar-Rahman. Syaqaqtur rahim, aku ciptakan rahim itu. Wa ja'altu lahu, dan aku jadikan rahim itu isman min ismi, satu nama dari beberapa namaku. Bahwa Ar-Rahim itu diambil dari kata asma Allah Ar-Rahim, tentu itu adalah mulia. Man wasalahu wasalatuh wa man qata'ahu batattahu. Siapa yang menghubungkan, yang melakukan hubungan dengan Ar-Rahim, maka Allah berikan hubungan dekat dengannya. Dan siapa yang memutuskan hubungan dengan rahim ini, yaitu memutus hubungan dengan orang tua, dengan seorang ibu, maka Allah akan putus hubungan dengan manusia ini. Ridho Allah fi ridhal walidain. Ridho Allah itu terdapat pada ridho dari orang tua. Kalau orang tua ridho dengan kita, Allah juga ridho. Maka jangan sampai durhaka. Begitu besar dan begitu pentingnya berbakti kepada orang tua, sampai-sampai Allah menyampaikan dalam surat Al-Isra ayat 36, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Di surat Al-Ahqaf ayat 15, wa wassaynal insana bil walidaini ihsana. Allah menyandingkan kalimat wa qadha rabbuka setelah engkau beribadah kepada Allah, setelah engkau sholat kepadaku, kata Allah, maka jangan lupa kau berbakti kepada orang tua. Jadi Allah menempatkan posisi berbakti kepada orang tua adalah kewajiban setelah sholat. Begitu mulianya tugas kita untuk berbakti kepada orang tua. Dan Allah menggunakan diksi ihsan. Ihsan ini bukan sekedar jazaan, bukan sekedar khairan, bukan sekedar thayyiban, tapi ihsan tanpa batas. Ihsan tanpa batas maksudnya kalau kita balas bagaimana jerih payah seorang tua, apalagi ibu yang melahirkan kita, tidak bisa dibalas dengan jerih payah kita, apapun yang kita kerjakan. Jadi kalau ada orang sekarang bilang, saya ini sudah berbakti kepada orang tua karena saya sudah bikinkan rumah, apakah itu sudah membalas jasa orang tua? Belum. Kalau ada sekarang orang yang bilang, saya sudah menggendong ibu saya pulang pergi Mekah Madinah, pulang pergi dari Indonesia ke Mekah, Indonesia ke Madinah, apakah itu cukup membalas satu tetes darah saja yang melahirkan ibu kita? Belum. Jadi kalau ada orang sekarang anaknya, dia mentang-mentang sudah memberikan emas beberapa gram, sudah memberikan rumah, sudah memberikan gaji setiap bulan 10 juta misalkan, itu belum bisa membalas setetes darah ketika ibu kita melahirkan. Begitu besar dan betapa tingginya berbakti kepada orang tua. Ada seorang artis lalu melakukan podcast, disampaikan di YouTube, disampaikan di media sosial. Lalu kemudian dia katakan, bagaimana abang bisa sukses jadi artis? Dia jawab, karena saya dulu pernah numpang di rumah teman. Dia yang menolong saya sehingga saya bisa seperti ini. 3 bulan saya di rumahnya. Tapi dia lupa bahwa dia numpang 9-10 hari di rahim ibu yang tak pernah dia sebut. Berapa banyak orang mengatakan, saya sukses karena bantuan kawan, saya sukses karena bantuan teman, karena saya pernah menumpang, diberikan tempat tidur, diberikan tempat untuk bernaung, makanya saya berhasil. Padahal dia lupa bahwa dia pernah menumpang bukan cuma di rumah, menumpang bukan cuma di teras, tapi menumpang di dalam rahim seorang ibu 9-10 hari. Maka jangan sampai kita durhaka, karena durhaka termasuk dosa paling besarnya, dosa besar. Kata Rasulullah, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Wahai sahabatku, apakah engkau pengen tahu kalau aku sampaikan bahwa ada dosa yang paling besarnya dari dosa-dosa besar? Bala ya Rasulullah, silahkan ya Rasulullah, saya ingin mendengar. Qala salatan. Rasulullah menyampaikan sampai 3 kali. Apa itu dosa besar? Al-isyraku billah wa uququl walidain. Disampaikan 3 kali. Al-isyraku billah wa uququl walidain. Al-isyraku billah wa uququl walidain. Syirik kepada Allah, menyekutukan kepada Allah, percaya sama dukun, percaya sama batu, percaya sama pohon, percaya sama orang, beriman kepada orang, tidak percaya bahwa segala takdir itu datang dari Allah,
dan yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Jangan sampai kita durhaka kepada orang tua, karena siksaan yang pedih diberikan bukan cuma di akhirat, di dunia pun juga ikut pedih. Allah berikan siksaan itu adalah durhaka kepada orang tua. Kalau ada orang minum khamar, ada orang berzina, ada orang bermaksiat, dia bisa hidupnya tenang karena dia istidraj. Memang siksaannya tidak langsung Allah kasih, tapi kalau orang durhaka kepada orang tuanya, dia melawan kepada orang tuanya, dia sia-siakan orang tuanya, di waktu tua dia ditelantarkan, ditaruh di tempat rumah panti jompo, lalu kemudian dia marah-marahin, dia bentak-bentak. Na'udzubillah min dzalik, siksaan Allah kasih bukan cuma di akhirat, tapi di dunia Allah berikan cash. Maka apapun yang terjadi ketika orang tua kita menyalahkan kita, ketika orang tua kita menghardik kita, memberikan nasihat, dan ternyata nasihatnya salah menurut kita, kita tidak boleh menyalahkan orang tua. Karena tugas kita mendengarkan orang tua itu, kita diam, dan diam. Karena tidak ada rumusnya orang tua salah. Karena ketika kita sudah besar, orang tua itu masih menganggap kita itu masih kecil. Maka jangan pernah kita melawan sedikit pun. Maka apa yang terjadi? Uwais Al-Qarni yang sudah membuktikan berbakti kepada orang tuanya, membawa orang tuanya sampai di depan Ka'bah, yang didoakan oleh Uwais Al-Qarni itu di depan Ka'bah bukan untuk dirinya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa ibu saya ya Rasulullah. Ibunya menangis. Ya Uwais, kenapa engkau doakan ibu? Nah, doakanlah untukmu. Nah, aku sudah cukup. Aku sudah senang. Dipenuhi keinginanku bisa sampai di Mekah. Itu sudah cukup. Kenapa engkau menangis dan engkau mendoakan aku? Doakanlah untuk dirimu kesuksesan dunia pun akhiratmu. Apa yang dijawab oleh Uwais? Ibunda, mama. Cukuplah Uwais itu mendoakan mama diampuni dosanya. Itu sudah cukup, lebih daripada aku mendoakan diriku. Aku tidak butuh aku beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Ibunda, aku cukup bagaimana ibunda tersenyum, ibunda senang, dan ibunda juga tidak ada dosa sama sekali masuk akhirat. Begitu besarnya bakti seorang Uwais Al-Qarni, Allah langsung berikan ganjaran pahala cash kepada Uwais Al-Qarni. Ketika beliau meninggal, berapa banyak orang-orang yang berjubah berpakaian putih mengiringi jenazahnya, mensolatin dahban sampai menguburkannya di tanah. Ratusan ribu orang yang berjubah putih bersinar, orang-orang sekitar tetangganya. Karena Uwais memang bukan orang terkenal, dia tidak terhormat. Maka orang-orang kaget semuanya. Kok bisa Uwais mendapatkan tamu begitu besar yang mengiringi sampai jenazah? Dan ternyata siapa orang-orang yang banyak itu, ratusan ribu mengiringi jenazah Uwais? Mereka adalah malaikat yang diutus oleh Allah dari langit. Karena memang Uwais meskipun di dunia dia tidak terkenal, dia terkenal di langit. Majhulun fil ardi, tapi ma'lumun masyhurun fis sama. Itu adalah apa? Karena Uwais amalnya adalah berbakti kepada orang tua. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Tidak pernah sedikit pun kita membentak orang tua, dan jangan sama sekali kita durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan dengan kisah singkat ini menyadarkan kita berapa pentingkah, berapa besar coba ukur kita, sudahkah kita berbakti kepada orang tua kita. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu ilaikum ila thoriqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.